Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan Flora dimanapun berada. Oke, untuk beberapa hari ini mungkin aku nggak ada buatin konten tentang tanaman atau programan ya. Untuk sementara aku lagi berfokus untuk nambah space lumayan. Yang ada ini sebenarnya sih cukup aja, cuma untuk beberapa tanaman nanti yang akan kita ganti dengan ukuran polybag yang lebih besar, otomatis dia juga memerlukan space yang lebih besar. Nah, jadi untuk itu ya mau nggak mau aku harus membuat space baru ya kawan Flora. Kebetulan memang di lokasi mini nursery markas Flora ini ada space yang aku lihat cukup potensial ya, daripada dia kosong aja nggak difungsikan, mending aku fungsikan itu sebagai space mayan. Nah, jadi kalau kawan Flora mau lihat ini space-nya, ini aku cuma gunakan kayu aja ya, kayu untuk media dinding dari semayan ini. Kondisinya juga masih kosong, belum ada media tanamnya ya, jadi kondisinya ini udah aku rapikan sedikit. Tadinya berantakan betul, 2 hari 3 hari kali ya aku progres ini pelan-pelan, karena memang kondisinya juga puasa ya kawan Flora, jadi aku progres pelan-pelan aja, gak perlu terlalu memaksakan, yang penting ada progresnya. Nah, mungkin kalau kawan Flora bisa lihat di sini, kenapa di dasaran ini kayu-kayu aku biarin. Jadi sebenarnya ini bukan aku biarin, tapi memang sengaja aku tambahkan ya kawan Flora. Fungsinya kayu ini nanti adalah sebagai sumber karbon ya, zat atau unsur karbon yang tersedia di dalam tanah, karena yang kita ketahui juga salah satu unsur yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dengan baik adalah karbon. Nah, jadi bahannya aku ambil dari potongan-potongan kayu bekas ini, sisa renovasi. Jadi aku fungsikan, aku manfaatkan untuk media dasarannya. Jadi dasarannya aku kasih kayu-kayu bekas ini, dan juga cacahan rumput. Jadi rumput-rumput yang ada di sekitaran nursery itu aku cacah, aku taruh di dasar. Nah, rumput ini nanti juga ketika dia lapuk, dia akan otomatis menjadi humus ya, jadi kompos. Dan di dalam kompos itu sendiri pun juga akan terkandung banyak unsur yang nantinya juga dibutuhkan oleh tanaman. Jadi salah satu unsur yang paling dominan nantinya, karena ini adalah rumput hijau ya, bukan serasah yang aku gunakan, rumput hijau, dia pasti akan banyak mengandung unsur nitrogen. Nah, aku gabung dengan kayu ini, unsurnya nanti adalah karbon dan juga air ya. Kenapa kita taruh di dasar? Karena proses pelapukannya kayu ini memakan waktu yang cukup lama. Jadi sebagai contoh aja, ini kayu yang ini adalah sisa potongan yang sudah tertimbun kurang lebih 1 tahun ya pasca proyek penerapan pondasi ini, dan itu masih kelihatan berbentuk kayu ya, walaupun sudah mulai keropos. Jadi untuk kayu sendiri sengaja aku taruh di dasar, tujuannya karena satu, untuk menambah volume media. Kalau kita gunain tanah organik semua, waduh, nyonyor biayanya kawan Flora. Jadi kita siasatin dengan membuat media organiknya dari sisa-sisa bahan yang bisa kita manfaatkan, otomatis juga dengan pengetahuan ya, jadi nggak asal ini aja. Jadi untuk kayu memang sengaja kita taruh di dasar, nanti fungsinya untuk satu, mengikat air, menjaga kelembapan tanah, kedua dia nanti akan menyediakan unsur karbon, dan ketiga kenapa aku taruh di dasar, karena dia sifatnya kayu ini kan dia mengandung zat
tanin ya. Zat tanin itu menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi kalau untuk tanaman-tanaman muda yang atau tanaman-tanaman yang ukurannya masih kecil, perakarannya belum begitu kuat, itu pasti pertumbuhannya akan terhambat karena menyerap zat tanin tadi ya. Makanya ditaruh di bawah dengan harapan akar tanaman 20 cm di atasnya nanti dari pangkal batang ke bawah itu adalah media tanam organik yang memang unsur haranya bisa langsung diserap dan tidak menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, terus ini nanti pun juga akan ku lapis ya beberapa layer nanti. Jadi ini layer dasarnya aku buat ini. Nanti layer selanjutnya aku akan lapis dengan tanah pasir mungkin ya, tanah pasir atau campuran, tergantung nanti yang tersedia apa ya, yang bisa ku sediakan medianya apa. Yang pasti untuk lapisan di atasnya ini pasti tanah, entah itu nanti tanah pasir atau campuran antara pasir dengan sekam fermentasi ya kawan flora, atau tanah memang tanah asalnya. Nah, sebagai informasi tambahan untuk kawan flora, ini adalah tanah asal ya, nih tanah asalnya. Jadi di Samarinda itu didominasi tanah seperti ini. Nih, kita mau ngambilnya aja, aduh keras sekali. Nah ya, tanahnya itu adalah teksturnya liat berpasir ya kawan flora, liat berpasir dan dominasinya adalah liat. Dan ini kalau kita manfaatkan untuk tanaman itu pertumbuhannya kurang optimal. Karena apa? Akar akan susah menembus tanah ini. Makanya harus kita gunakan media yang lebih gembur dan lebih poros. Jadi itu tujuannya kita lakukan pengomposan langsung di tempat semayannya ini. Untuk proses pengomposan sendiri rata-rata waktu yang diperlukan itu 1-2 bulan. Jadi karena ini memang progresnya panjang ya menurut aku, jadi pelan-pelan. Jadi satu layer, ini layer dasar sudah, nanti aku kasih layer keduanya adalah tanah. Nanti aku lapis lagi di atasnya mungkin dengan kohe kambing, pupuk kandang ya. Terus dilapis lagi kembali ke awal tadi, kembali ke cacahan rumput. Kalau ada seresah daun itu juga bagus. Kalau teman-teman gak punya potongan-potongan kayu bekas atau dahan-dahan bekas, bisa menggunakan seresah daun. Seresah daun itu sama juga fungsinya adalah untuk penyedia unsur karbon di dalam tanah, dan juga fungsinya sama untuk mengikat air. Kelebihannya dari seresah daun adalah dia tidak atau minim sekali zat taninnya, berbeda dengan kayu. Jadi kalau mau lebih bagus sebenarnya kalau ada seresah daun, lebih baik pakai seresah daun. Tapi kalau di tempat kawan flora sekalian juga ada atau susah mengumpulkan seresah daun, ya bisa gunakan potongan-potongan kayu limbah dari renovasi atau bongkaran-bongkaran bangunan ya, itu bisa digunakan dengan catatan dia ditaruh di dasar dan usahakan jauh dari jarak akar serabut awal tanaman yang masih muda ya, 20 cm ke bawah. Jangan sampai ada tumpukan kayu ini, karena ya itu tadi akan menghambat pertumbuhannya karena zat tanin yang terkandung. Oke kawan flora, mungkin itu aja kali ini ya yang bisa aku bagikan. Mohon maaf aku nggak ada waktu, belum ada kesempatan ya untuk mereview tanaman. Jadi aku updatekan kondisi mini farmnya aja yang sedang aku kerjakan saat ini ya. Nah, jadi ini progresnya. Ini semayan yang sudah berjalan. Next kita akan buat lagi sambil
ini sambil menggarap ini, kita akan garap nanti di bawah sana ada sedikit lahan untuk kita buat lahan ground ya, ground untuk beringin. Jadi nanti kita beringin ini yang di bawah itu nanti kita akan ground langsung ke tanah biar dia bisa ngejar size-nya. Target sih 1 bulan sudah masuk di tahap kerangka sudah ya, kerangka awal. 1 bulan, 1 tahun ya, 1 tahun setelah grounding itu sudah di tahap kerangka awal ya. Terima kasih kawan Fora yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga dari video ini ada manfaat yang bisa diambil, ada ilmu yang bisa diambil bagi kawan-kawan sekalian. Terima kasih sekali lagi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam lestari, salam budidaya, salam Markas Flora Samarinda. See you next video.